Setiap manusia punya sisi gelap, tapi hanya sedikit yang berani menatapnya. Johann Liebert tidak lahir sebagai iblis. Ia dibentuk seperti patung pelan, menyakitkan, dan tanpa ada yang menghentikannya. Psikologi menyebut kondisinya identity fracture, retaknya kepribadian. Sampai seseorang tidak tahu lagi apa itu aku. Anak lain belajar memori. Johann belajar rasa takut. Bukan takut pada monster, tapi pada kenyataan bahwa manusia bisa berubah hanya dengan sedikit tekanan. Inilah awal terbentuknya cognitive distortion dalam dirinya. Ia melihat manusia bukan sebagai individu, tapi sistem yang mudah diprogram. Yang menakutkan dari Johann bukan caranya membunuh, tapi caranya membuat orang ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ia memanfaatkan moral disengagement, cara otak mematikan rasa bersalah ketika seseorang percaya tindakannya benar, dan ia melakukannya tanpa suara tinggi, tanpa ancaman, hanya tatapan dan sedikit dorongan ke jurang. Johann mempraktekkan apa yang dalam psikologi disebut dehumanization, melihat manusia bukan sebagai makhluk hidup, tapi simbol. Jika satu simbol tidak berguna, maka ia menghapusnya. Banyak villain ingin kekuatan. Johann hanya ingin kekosongan. Ia percaya dunia ini tidak memiliki makna, dan jika hidup tidak punya arti, maka kematian juga tidak harus punya alasan. Itulah nihilisme absolut, penolakan total pada nilai hidup manusia. Kita takut pada Johann bukan karena aksinya, tapi karena Johann adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika manusia kehilangan empati tapi tetap mempertahankan kecerdasan tinggi. Ia bukan monster fantastis. Ia adalah kemungkinan yang bisa lahir dari trauma, tekanan, dan dunia yang tidak peduli. Dan di balik semua itu, Johann mengingatkan kita bahwa manusia tidak perlu berubah menjadi iblis untuk menciptakan kegelapan. Kadang, cukup kehilangan harapan saja. Ini adalah fragmen gelap dari pikiran manusia.